3. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Tapi tidak akan meruntuhkan perjuangan partai buruh dan serikat-serikat buruh. Siap terus berjuang. Tadi saya sudah sampaikan, kita masuk di uji formil, di uji material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setelah sekian lama kaum buruh melakukan aksi demo yang dilakukan berjilid-jilid sejak tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, bahkan teriak-teriak ingin memakzulkan Presiden Jokowi, akhirnya puncaknya berlangsung pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. MK memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kaum buruh terkait dengan upaya pencabutan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan kaum buruh. Nah, hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang dihadiri 9 hakim konstitusi. Namun 4 hakim konstitusi, diantaranya ada Wahiduddin Adams, kemudian ada Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Suhartoyo berselisih pandangan atau yang dalam istilah Mahkamah Konstitusi atau dalam bidang hukum disebut dengan istilah dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Di antaranya adalah pemohon mendalilkan bahwa penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR melanggar konstitusi karena dilakukan pada masa sidang keempat. Padahal Perpu itu diteken Presiden Jokowi pada masa sidang kedua. MK menganggap wajar jika DPR butuh waktu lama untuk menetapkan Perpu itu menjadi undang-undang dengan alasan Perpu Cipta Kerja bersifat Omnibus Law yang mencakup 78 undang-undang lintas sektor. Majelis hakim juga menilai parlemen tidak buang-buang waktu untuk mereview Perpu itu sejak menerima surat presiden. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan yang diajukan oleh kaum buruh tampaknya membuat kaum buruh meradang. Mereka ngamuk-ngamuk di depan Mahkamah Konstitusi dan tentu saja seperti biasa mereka teriak-teriak bahwa negara ini sudah menjadi negara yang sangat tidak berpihak kepada rakyat kecil, kepada wong cilik, termasuk diantaranya adalah kaum buruh. Selain itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, juga menyampaikan orasi yang isinya bahwa ada skenario besar di balik apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan penolakan gugatan tersebut. Salah satu diantaranya adalah menurut Said Iqbal, digantikannya salah satu hakim konstitusi yang semula itu ikut menyetujui gugatan yang diajukan oleh kaum buruh ternyata diganti dari pihak DPR. Ini yang membuat pertanyaan besar bagi seorang Said Iqbal. Tentu saja perjuangan mereka tidak akan pernah berhenti hanya karena penolakan gugatan yang diajukan oleh kaum buruh, tetapi mereka menurut pengakuan Said Iqbal akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan yang selalu dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan para pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. 3. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Pemeriksaan pengujian material akan segera dilanjutkan. Dalam pokok permohonan pengujian formil, ada profesor, tapi kalau aja lebih biadab. Orang aja mereka tembokin, lempari. Mereka tidak layak diagungkan, mereka tidak layak dihormati, mereka tidak layak. Sungguh mereka adalah patutnya dilaknat oleh rakyat Indonesia, kaum buruh Indonesia.
Jangan bakar dulu. Woi, satu komando jangan dibakar dulu. Jangan dibakar dulu, lepasin dulu. Ratusan buruh menggelar unjuk rasa di depan patung kuda Monas, Gambir, Jakarta Barat sejak Senin siang tadi. Masa aksi ini masih dengan tuntutan yang sama, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari pantauan Tribun News di lokasi, masa aksi membakar ban dan buruh membuat lingkaran besar. Salah satu masa aksi yaitu Andri mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja harus ditolak karena tidak berpihak kepada buruh. Terkait upah buruh juga tidak pasti, terutama soal uang pensiun yang bakal diterima. Tentunya undang-undang ini telah merendahkan buruh yang bekerja untuk menghasilkan nilai ekonomi di Indonesia. Menurut dia, tak hanya melakukan orasi, masa aksi buruh juga berkeinginan untuk mengawal putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena aparat gabungan telah memblokade jalan dengan barier beton dan kawat berduri. Sehingga masa aksi hanya boleh berorasi di depan patung kuda Monas, tepatnya di dekat gedung Indosat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Para buruh ini membawa alat peraga dalam aksi unjuk rasa, seperti spanduk besar yang dipasang di jembatan penyeberangan orang atau JPO di lokasi demo. Kita sudah selesai sidang Mahkamah Konstitusi, uji formil kalah, tapi tidak akan meruntuhkan perjuangan Partai Buruh dan Serikat-Serikat Buruh. Siap terus berjuang. Tadi saya sudah sampaikan, kita masuk di uji formil, di uji material. Kita akan lawan upah murah, hapus outsourcing, karyawan kontrak harus ada periode, pesangon dikembalikan ke Undang-Undang 13, 2 kali sampai 3 kali aturan. PHK harus dipersulit. TKA harus kembali ke Undang-Undang 13. Jam kerja dan upah kembali ke Undang-Undang 13. Jadi saya minta, tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Hari ini kita telah menunjukkan, dan saya berterima kasih atas nama buruh Indonesia dan Partai Buruh pada kawan-kawan peserta aksi, termasuk Satgas-Satgas, Laskar SPN, Garda Metal, Brigade, Kopaskep. Mari kita beri aplaus semua untuk kawan-kawan. Perjuangan tak akan pernah henti. Perjuangan bukan tentang kalah menang. Perjuangan adalah tentang keyakinan kita untuk mendapatkan cita-cita yang kita perjuangkan. Biarlah kita terus ditekan, biarlah kita terus diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan tidak akan buta dan tuli. Dia akan menjadi api perlawanan. Saya minta tetap semangat. Pulang dari sini, kita akan persiapkan aksi-aksi di daerah. Bahkan kita akan putuskan nanti sama-sama mogok nasional. Siap mogok nasional. 5 juta buruh produksi, ratusan ribu perusahaan-perusahaan kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Bagaimana mungkin 5 hakim Mahkamah Konstitusi, tadinya keputusan MK nomor 91 2020, 5 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menang buat kaum buruh dan kelas pekerja, yaitu inkonstitusional bersyarat. Hari ini di tengah jalan sebelum keputusan hari ini baru kita tahu ada satu hakim MK namanya Yang Mulia Hakim Aswanto tiba-tiba diganti oleh DPR. Ternyata kita baru mengerti Hakim Aswanto ini adalah termasuk satu di antara 5 itu yang memenangkan kita, dan sekarang dia diganti.
Sekarang keputusannya berbalik 4-5. Kita terima kasih kepada Hakim Saldi Isra, Hakim Ibu Eni Nurbaningsih, Hakim Wahidudin, Hakim Suhartoyo yang masih tetap teguh memenangkan perkara perjuangan kaum buruh termasuk partai buruh. Yang Hakim Aswanto, kita doakan semoga amal jariahnya yang baik itu kepada kita diterima di dalam jannahnya Allah. Diganti, gara-gara diganti, maka kita jadi 4-5 kalah. Nanti kita akan laporkan ke MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita geruduk DPR itu. Mereka bermain politik, menghancurkan masa depan buruh dan kelas pekerja, petani, nelayan, miskin kota, PRT, buruh migran, pekerja perempuan. Kita nggak akan mundur dengan kekalahan ini. Siap berjuang, siap berjuang. Karena itu kita sudah melebihi batas waktu. Tadi saya sudah koordinasi dengan aparat keamanan, ya, yang telah menjaga kita. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tentu saja kita sangat menghormati apapun yang dilakukan oleh kaum buruh dalam memperjuangkan nasibnya, termasuk demo yang dilakukan secara masif, bahkan berjilid-jilid yang terus diperjuangkan dalam rangka untuk memperjuangkan nasib hidup mereka. Namun diakui atau tidak, demo berjilid-jilid yang dilakukan oleh kaum buruh sejak tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, saya sendiri menduga ada kekuatan yang berada di balik aksi demo masif yang dilakukan oleh jumlah kaum buruh. Mereka tidak melulu murni memperjuangkan nasib mereka semata-mata, melainkan juga ada interest dan kepentingan politik tertentu, terutama yang digaungkan oleh kelompok-kelompok barisan sakit hati yang merasa jengkel, merasa kecewa dengan semua kebijakan Presiden Jokowi, termasuk diantaranya mereka yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai pejabat negara, atau mungkin secara ideologi dan politik mereka sangat dirugikan, termasuk diantaranya adalah kelompok-kelompok FPI dan HTI yang sudah resmi ormasnya dibubarkan oleh pemerintah. Mungkin juga mafia-mafia yang selama ini bergerak di bidang pertambangan atau di bidang-bidang yang lain, setelah Presiden Jokowi menempuh kebijakan untuk memberangus semua mafia, tampaknya mereka juga termasuk barisan sakit hati yang sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Dalam konteks demikian, kalau memang tendensi politiknya diarahkan untuk menggulingkan Presiden Jokowi, tentu saja kaum buruh seharusnya bisa melihat murni perjuangan mereka bahwa seharusnya yang dilakukan untuk mengajukan protes dan demo itu bukan hal-hal yang bersifat privat, hal-hal yang bersifat menyerang Presiden Jokowi, termasuk diantaranya adalah berusaha untuk menggulingkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis, tetapi memang seharusnya diarahkan dan difokuskan pada upaya perbaikan nasib. Dalam hal ini adalah kebijakan Presiden Jokowi, bukan pada penggulingan orangnya. Tentu saja hal ini bisa berbeda pandangan, bisa berbeda tafsir. Akan tetapi soal penggulingan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis, saya pikir hal ini merupakan upaya yang berlebihan. Menggulingkan seorang presiden, apalagi sebelum masa jabatannya habis, ini tentu harus benar-benar sesuai dengan konstitusi, apalagi Presiden Jokowi ini dipilih langsung oleh rakyat. Mayoritas rakyat negeri ini menghendaki Presiden Jokowi menjadi presiden. Kalau tiba-tiba saja Presiden Jokowi yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian digulingkan oleh pihak-pihak tertentu yang pada Pilpres, baik itu 2014 maupun 2019, tidak memilih Presiden Jokowi, kok tiba-tiba mau menggulingkan, ini dari sisi logika juga tidak masuk akal. Selain itu, juga menimbulkan pertanyaan, apakah seorang presiden yang dipilih secara mayoritas oleh rakyat negeri ini secara langsung, pemerintahan yang sah dan legitimit, kalau diturunkan di tengah jalan sebelum masa jabatannya habis, apakah negeri ini akan jauh menjadi lebih baik daripada yang selama ini kita rasakan? Ini sebuah pertanyaan besar yang perlu kita jawab.
Rata-rata setiap memasuki masa transisi pasti akan terjadi suasana chaos, suasana kekacauan karena kekuasaan dalam keadaan vacuum of power. Oleh karena itu kita perlu hati-hati untuk mensikapi hal ini. Jangan sampai setiap kali teriak-teriak gulingkan Jokowi, padahal tinggal sebentar lagi Presiden Jokowi tanpa harus digulingkan pun sudah harus lengser dari istana, karena memang masa jabatannya untuk periode kedua sudah habis pada bulan Oktober tahun 2024 nanti. Para demago kekuasaan yang selama ini mengincar kekuasaan untuk menguasai istana sebelum Presiden Jokowi lengser secara konstitusional, tampaknya mereka berusaha untuk mencari celah untuk bisa menyusup ke tengah-tengah kekuasaan, ke dalam lingkaran kekuasaan, sehingga mereka bisa menganulir semua kebijakan Presiden Jokowi, baik itu dalam bentuk perpu maupun dalam bentuk undang-undang. Tentu saja hal ini sangat berbahaya karena ini menyangkut masalah kedaulatan bangsa dan negara. Kalau para demago kekuasaan yang selama ini gencar untuk mengagitasi dan memprovokasi rakyat agar menggulingkan Presiden Jokowi, tentu saja patut kita pertanyakan itikat baiknya. Mereka bukannya mencintai bangsa dan negeri ini, melainkan hanya ingin memanjakan syahwat politik kekuasaan yang selama ini mereka incar. Kalau hal ini benar-benar terjadi, mereka bukannya berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat di negeri ini, melainkan semata-mata hanya kepentingan sempit, kepentingan pragmatis bagi mereka yang memang sudah kemaruk kekuasaan, sehingga tidak sabar untuk menunggu sampai Presiden Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.